Hai SpongeBob Lovers, berjumpa lagi dengan SpongeBoy, channel yang pastinya membahas hal-hal menarik seputar kartun SpongeBob. Episode yang akan dibahas kali ini adalah The Nitwitting, yang berkisah tentang SpongeBob yang bergabung ke komunitas kepala kosong. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ayo klik subscribe dan tanda loncengnya dulu supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari kami. Terima kasih. The Nitwitting adalah episode 243A season 12 yang ditulis oleh Cass. Awalnya SpongeBob dan Patrick mengacau di supermarket dengan sepeda roda satu. Tidak sengaja mereka terpental keluar dan jatuh ke tanah. Kemudian mereka mendekati sebuah kardus yang terbalik. Patrick pamit karena hendak masuk ke kardus itu untuk berkumpul dengan komunitasnya. Tapi SpongeBob yang penasaran mau mencoba bergabung dengan komunitas itu. Patrick menjelaskan bahwa itu adalah komunitas orang berkepala kosong, membuat SpongeBob jadi makin tertarik. Akhirnya mereka berdua masuk. Di dalam, mereka melihat semua orang bertingkah aneh. Selepas itu, SpongeBob dan Patrick menitipkan otaknya ke tempat penitipan otak. Seseorang menyapa Patrick, lalu mereka bersalaman, salam kepala kosong. Sementara itu, seseorang mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kakinya sendiri, lalu berteriak, pertanda waktu rapat dimulai. Setelah semua anggota berkumpul di depan panggung, Raja Es Krim, pemimpin komunitas itu, segera naik ke panggung. Ia mempersilahkan sekretarisnya untuk read the minutes. Nah, intermezzo ya guys. Di versi dubbing Indonesia, kalimat ini diterjemahkan membaca menitnya. Padahal sebetulnya minutes yang dimaksud di sini bukan menit di jam ya guys. Minutes dalam rapat adalah istilah untuk menyebut notula, yaitu catatan rapat yang berisi daftar hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam rapat. Notula ini terus diperbarui sepanjang rapat oleh notulis, hingga didapat hasil keputusan rapat itu setelah rapatnya selesai. Oke lanjut. Setelah beberapa saat, Raja Es Krim menendang si sekretaris, lalu menanyakan apa ada anggota baru. Patrick mendorong SpongeBob naik ke panggung. Raja Es Krim meragukan SpongeBob. Tapi setelah SpongeBob terpukul lantai kayu, Raja Es Krim langsung menerimanya dengan memberikan lencana. Setelah itu, Raja Es Krim memerintahkan mengoper toples. Maka setiap anggota mengumpulkan air liurnya di toples itu, hingga berakhir di SpongeBob. Para anggota berteriak, minum, minum. Maka SpongeBob terpaksa meminumnya. Ih. Padahal yang mereka maksud adalah minum limun yang ada di belakang SpongeBob. Raja Es Krim menjelaskan bahwa mereka hanya mengumpulkan air liur untuk menyimpannya. Ia terkesan dengan kebodohan SpongeBob, lalu memberikan satu lencana lagi, permen karet bekas. Kemudian Raja Es Krim memerintahkan seluruh anggota untuk melaksanakan tugas sipil. Maka mereka semua bernyanyi di panggung, lalu segera berpencar dengan kapal mini. Semua orang di kota menjadi panik dan bersembunyi, karena kelompok ini hendak mengacaukan kota, mulai dari tempat bermain bowling, tempat fitness, lampu lalu lintas, trotoar jalan, mesin koin untuk parkir, hingga mengacau tempat sampah. Raja Es Krim tiba-tiba datang dan menegur SpongeBob. I can clearly see you are not as brainless as us. Dalam versi dubbing Indonesia, terjemahannya sedikit meleset. Seharusnya, aku bisa melihat dengan jelas, kau tidak sebodoh kami. Tapi malah diterjemahkan, kau tidak berotak seperti kami. Mendengar itu, SpongeBob jadi murung dan mengundurkan diri, lalu pergi. Patrick dan Raja Es Krim saling beradu tong sampah. SpongeBob menyadari dirinya tersesat, maka ia berusaha menumbuhkan kembali otaknya. Tapi malah layu, lalu mati. Tiba-tiba, SpongeBob punya ide untuk berjalan mundur agar bisa kembali seperti semula. Tapi ia malah menabrak tiang rambu lalu lintas. Karena itu, SpongeBob memutuskan untuk bertanya saja pada seseorang. Namun sayang, wanita itu malah memukulnya dengan tasnya, lalu lekas pergi. Melihat itu, SpongeBob hanya bisa tertunduk lesu meratapi nasibnya. Ia mencoba duduk, tapi lupa bagaimana caranya, sehingga ia jatuh ke genangan air. Seseorang lewat sambil bergumam,
Obviously, not the sharpest tool in the tool thing. Nah, intermezzo lagi nih untuk kalian. Jadi, not the sharpest tool in the shed itu adalah sebuah idiom dalam bahasa Inggris untuk memperhalus hinaan kamu bodoh. Arti literalnya sendiri adalah bukan benda tertajam di gudang. Kalau di istilah kita sih mirip-mirip dengan otakmu tumpul. Oke, lanjut. Tiba-tiba Patrick datang membawakan seember otak. SpongeBob mencobanya satu persatu. Aku siap. Tos. Aku akan pergi dan membereskan semua kekacauan yang telah kita buat. Tapi saat keluar, SpongeBob mendapati seluruh kota berjalan baik, tidak ada masalah. Maka ia menjadi bingung, lalu mencari tahu penyebabnya. Hingga kemudian ia berjumpa dengan Sandy. Sandy menjelaskan bahwa dirinya lah yang memperbaiki semuanya, sebab ia adalah anggota dari kelompok FEMA, Fix the Empty Heads Mess Again. Sementara SpongeBob menelan rencananya, Sandy mengajak SpongeBob untuk bergabung juga dengan grup FEMA. Namun SpongeBob menolaknya karena ia butuh istirahat. Tanpa disangka, tiba-tiba serombongan Empty Heads kembali datang mengacau kota sambil menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Dan film pun berakhir dengan Patrick yang menabrak kamera. Demikianlah teman-teman alur cerita episode The Nitwitting. Ayo like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang terhibur. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan kami selanjutnya.